potongannya berbeda. Tampaknya dari arah Gergo Paul menuju ke arah Ferry Pier kali ini. Tim-tim yang turun di bagian farm, Milta tentu akan cukup kesulitan. Dan satu hal yang gue khawatirkan, takutnya ada clash antara BTR dan GD. Cuma feeling gue, GD itu bakal terbang ke arah shelter, dari BTR ke rumah roti. Rumah roti ya di bagian bawahnya itu bisa juga menjadi sebuah pilihan yang let's see akan baik juga. Tapi kembali lagi, zona pertama sih kembali lagi akan menjadi sebuah arah lah dari permainan ini. Kalau memang ke kanan, walaupun mereka berdekatan, menurut gue akan cukup baik bagi keduanya karena mereka masih punya play zone yang cukup luas untuk dimainkan. Tapi kalau ke kiri, timingnya ini adalah timing zona jauh. Oleh karenanya, kalau GD atau BTR setidaknya, BTR zona rotasinya lambat, bisa ketemu GD. Kalau GD rotasinya cepat, ketemu BTR. Jadi kayak, let's see lah, kalau zona ke kiri ini berbahaya banget, tapi kalau zona ke kanan harusnya better for both of the team. Tapi dari GD dan juga BTR tampaknya dalam satu jalur ya. Sementara waktu ini di mana mereka mengarah ke arah farm. Dan ini yang gue khawatirkan, takutnya ada clash di antara tim Indonesia yang menurut ya kalau kita ngomong secara objektif wajar-wajar aja. Tapi subjektif, janganlah di awal-awal. Ada fight kalau bisa dihindari. Tapi tentu kita bakal juga semua tim sudah mulai launching ke arah kota mereka, tempat looting mereka, dan zona mental ke arah kiri kerugian lagi nih untuk tim GD juga BTR. Ini mudah-mudahan keduanya punya tempo rotasi yang berbeda. Tapi satu player dari GD ini dekat banget dengan BTR ketika ingin mengambil sebuah vehicle di sekitaran rumah-rumah di bagian high ground. Tapi entah mengapa Nima berhasil untuk menabrak NC2 dari MS Chonburi, membuat NC2 tertunduk lesu. Tapi satu playernya dua bahkan udah menarikan sebuah compound. Ini berbahaya banget. Dan GD pun juga Bigetron, why this must be happen. Dan bahkan peperangan tidak terelakkan. Boom sudah punya AKM, Zuxi punya MK14. Ini situasi yang tidak mau kita lihat tapi terjadi. So let's see bagaimana pergerakan antara keduanya. Betul, kita bakal dari kedua tim ini bakal harus terpaksa fight di awal-awal. Dua tim Indo-Pride kita harus beradu 3 lawan 3, 1 lawan 1. Karena dua player dari masing-masing tim ini terisolasi ya. Antara satu juga Ryzen, tapi ledakan granat dilontarkan sama-sama terkena damage. Cicilan mulai kerasa, Daybot dengan DBS sudah mulai pegang tembakan. Nichil terpick off, Booms terpick off, membuat keadaannya sedikit lebih unggul bagi tim BTR sementara waktu ini. Tapi dari Daybot juga tertangkap, membuat GD kali ini tinggal menyisakan seorang Satar bertahan di sisi belakang. Betul, Satar bahkan untuk melakukan sebuah reposition ini sepertinya akan melakukan fallback terlebih dahulu karena memang Ryzen pun sedang mencari di mana letak Satar berada, dan itu dia ada di bagian open field, di bagian lower ground. Kalau terpick off ini berbahaya banget karena Luxi bahkan punya M4, sementara dari MS Chonburi udah berhasil untuk melakukan revive, tapi DRS udah mulai mendekat juga membawa satu orang lagi yang sudah prima secara weapon, dan itu dia TG13 ter-take down 2 bahkan dari MS Chonburi. Not a good situation. Jasper kali ini dan juga Ponzai yang masih dengan health point yang cukup banyak, tapi Jasper juga ter-take down. So ya, MS Chonburi kehilangan 2 player kali ini. Ini gue bilang di awal-awal ya, game terakhir, kenapa gitu selalu ada fight-fight yang besar di awal-awal, tapi ya baik lagi sayangnya pada kali ini memang dari BTR juga dari tim GD itu harusnya bertemu. Tapi baik lagi, di balik negatif ada positif. GD udah aman poinnya, BTR butuh poin, paling nggak BTR nambah 3 poin di awal-awal. Iya, gue tadi juga sebenarnya mau ke arah sana omongannya ya. So, ya tetap baik, ada baiknya lah. Memang hal itu kita nggak boleh lihat negatif terus ya, Bro. Ya harus lihat di manakah positif side-nya, dan untuk kali ini 3 poin lah. Untuk Bigetron makin mendekat dengan FaZe Clan, pun juga poin dari Xavier dan juga Nova yang kali ini tidak bermain dengan corak khas mereka sendiri, dan akhirnya membuat sebuah gameplay yang luar biasa. Kayak tadi contoh kayak lu bilang Cryptic, Chicken bahkan hari ini mereka. Nah itu dia sih, baik lagi gitu. Dari region-region lain pun udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Tapi ternyata kita bakal ada fight juga di antara tim ST dan juga dari tim BTR. Fight close range mulai terbentuk juga. Lemparan granat akan dikokang, akan dilontarkan oleh Zuxi menuju ke arah seorang Pika yang akan juga melontarkan granat trade knock. Kali ini bakal terjadi kali ini enggak. Zuxi nggak kenok, Pika yang kenok. Bahkan dari seorang Scry juga tertangkap oleh Luxi, membuat keadaannya untung untuk tim BTR kali ini yang langsung mengantongi poin keempat mereka untuk di game kita yang terakhir. Betul banget, ini akan sebuah poin yang luar biasa banget. Tapi kembali lagi masih ada 2 player dari Stalwart. So, Bigetron nggak boleh untuk mengendorkan dari awareness mereka ini. Gameplay cukup lambat. Ini sering gue lihat kala itu di PMGC season 0 berarti ya. Ini season 1 berarti kan. Ini permainan dari Navi kayak gini. Mereka lama banget untuk melakukan rotasi, tapi lu tinggal mereka sempurna. Namun permainan juga masih dilanjutkan karena Stalwart udah mulai melakukan pengamatan. So, Bigetron please harus awareness yang lebih ditingkatkan lagi. Smoke mungkin ketika melakukan loot akan menjadi salah satu pilihan basic tapi sangat impactful. Let's see later, karena kita berpindah ke arah titik tertinggi bisa gue katakan dari Erangel. Ada Rico yang udah mengamankan tempat tersebut, dan justru di bagian lain kali ini For Rival
masih dengan textbook gameplay gua katakan. Karena mereka lagi dan lagi main di gorong-gorong, tapi kali ini lebih luas. Seluruh bagian gorong-gorong dimainkan secara sempurna. 4 titik jaga di gorong-gorong ini menurut gue jarang banget dilihat oleh tim manapun. Tapi balik lagi sih, ini mulai ada setup yang berubah juga di antara beberapa tim yang berbeda. Tapi terlihat dari high ground advantage yang dimiliki oleh seorang Prestegu. Ternyata digagalkan kali ini ya oleh seorang Tony Kresna kali ini. Tony Kresna. Yeah. Tony Kresna mini 14-nya tadi benar-benar tajam. Ini pembahasan yang berulang dengan gue Agus. Gue dulu kaget banget langsung dipatahin Agus. High ground ini gak selamanya untung. Ternyata memang betul semakin kita main banyak PUBG Mobile, kita melihat pixelated itu seperti apa kepala yang nampak. Justru kita makin tinggi skill cap kita, gampang lebih ke arah headshot lawan-lawan yang di atas. Sementara yang di atas ngelihat kita distractionnya banyak. Bangunan, pohon, batu. Jadi lebih sulit. Tapi zonanya... Waduh, mentalnya itu segalak-galak ya kali ini. Tapi ada beberapa tim yang cukup diuntungkan kali ini di mana adanya Infinity yang sudah menyebar, ada juga RC yang sudah mendekat ke arah high ground dari Quarry dan juga STE yang memang gak jauh dari area Primorsk mereka. Tapi tentu dengan zona seperti ini kita bakal melihat penumpukan ekstrim di bagian utara ataupun arah jam 1. Ya, tapi ini juga menjadi sebuah genderang ya buat para player untuk langsung melakukan rotasi. Ini lagi dan lagi ya apa yang diungkapkan oleh Wolfie dan gue di awal. Game terakhir sih ya udahlah ya, gas terus, gas terus, gas terus. Dan ini dia rotasi beriringan, ada Tong Chiapao dan juga ada 628, dua tim China yang hari ini terutama 628 udah mendapatkan kemenangan yang cukup luar biasa di Sanok tadi. Dan di tengah-tengah mereka ada Nigma, Rodolf sendirian. Ini bisa berbahaya banget, ada Infinity juga. Ini saling sapa aja, saling tegur, belum saling tegur dengan weapon. Dan kalau kita berbicara Quarry, ramai banget. Tong Chiapao satu ter-take down, tembakan ke arah bagian depan lagi, low HP banget. Tapi kita bakal serang Mela, dapetin 1, dapetin 2 dari Manhan pun tertangkap oleh anggota Infinity lainnya. Dan lihat dari tim Infinity menyapu bersih tim TJB dan hanya menyisakan 1 member mereka saat ini, Hasir yang bertahan di sisi belakang. Tapi Satar akhirnya last player standing dari tim GD terpick off dan terpaksa dipulangkan di posisi 16. Tapi nice try dari tim GD, it was a nice week untuk It mereka. was a very nice week banget, super amazing banget dari Genshin Tokma. Tapi kita berpindah lagi Infinity, tidak hanya ke Tong Chiapao, kali ini bahkan Damwon Gaming yang baru join langsung di take down di tempat lain. Luxino bertemu dengan NC2 dan langsung di take down begitu saja. Belum ada elimination confirm yang dilakukan, berarti masih ada harapan untuk Luxi dilakukan revive oleh kawan-kawannya. Dan ini dia tim Seeker juga melakukan tembakan ke arah Marshall dari Cryptek, hampir, tapi kembali lagi hampir tidaklah cukup. Iya, tapi tadi BTR dengan 5 elim mereka kantongi kali ini, 1 player mereka sedang ke knockout. Belum terlihat posisi mereka di mana, tapi harusnya dari sisi kanan circle sih. Harusnya di sekitar area gudang itu loh, jembatan. Ya, gudang yang tadi mungkin fight dengan... Wah, lewat dia. Udah lebih lanjut Aman lagi juga ya. Luxinya. Betul. Aman dapetin compound, cukup enak posisinya. BTR game kali ini punya chance untuk memaksimalkan posisi mereka. Tapi lihat dari seorang Yuhai bakal spray down dengan Skarel yang menuju ke arah tim STE yang melintas depan mereka, tapi belum bisa men-knock out player dari tim STE. Betul banget, tapi gue lihat dari Bigetron kali ini dengan komponen yang mereka miliki akan cukup kuat. Namun kembali lagi, ini masih di ujung zona, so I hope Bigetron punya strategi baru untuk lebih memperluas lagi pergerakan mereka. Namun dari Stalwart, action ter-take down dalam waktu yang bersamaan. iShot juga benar-benar timing yang pas. 2 player dari 2 tim yang berbeda ter-take down oleh 2 tim yang berbeda juga. Sementara ada sebuah push yang benar-benar komit dari Stalwart, langsung aja masuk Quarry, berharap placement, berharap zona menuju ke arah dia pribadi. Iya, tapi lihat dari banyak tim yang menumpuk, kita bakal melihat clash demi clash bentar lagi terjadi. Apalagi kalau zona keluar dari area Quarry, itu fightnya bakal pecah, itu fightnya bakal chaos banget. Karena sudah ada beberapa tim yang mengisi high ground sekitaran Quarry, melock tim-tim yang ada di bagian lower ground. Ya, termasuk di Infinity kali ini yang terus melakukan lockdown juga. Kali ini tidak hanya karena bagian lower groundnya juga, di depan dia pun Damwon ditembaki terus-menerus dan zona 4 terbuka. Bigetron masih dapat zona clean dan bahkan cukup aman. Gue tidak melihat ada pergerakan tim lain. MS Chonburi di bagian selatan dan DRS akan masuk dari bagian utara. Let's hope for the best. Doakan terus, let's go Bigetron Chicken game kali ini. Amin tentunya. Iya, amin tentunya. Kita bakal lihat kayaknya juga perjuangan dari Bigetron. Game kita yang terakhir. Dapatkah mereka mengejar tim-tim yang poinnya sedang mati, yaitu ada Nova dan juga dari tim DX. Tapi sementara kita bakal ada serang Forest. Kali ini langsung mendapatkan seorang SK Ton di secure poinnya dan menjadi poin pertama bagi tim DWG. Tapi RC dan juga TS bakal berperang. Dari Rico terobos aja lah menuju ke arah zona, dan Infinity yang dari tadi nyayur ke arah tim-tim lain yang sedang desperate masuk ke arah Quarry.
Ya ini dia banyak banget bold movement atau desperate movement dari banyak tim dan itu dimantapkan, ditangkap oleh tim-tim yang udah melakukan gatekeep termasuk Juni kali ini yang mencoba untuk masuk lagi ke arah bagian dalam. Ternyata ada 4 rivals yang udah menjaga di bagian utara, padat sekali bagian Quarry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sini 7 tim semuanya ada di sekitaran Quarry. Yap, ini gue bilang pada tabrak center semua aja. Iya. Ini gue bilang tempo di last game itu polanya mirip-mirip mulu di lokal, di SEA, bahkan PMGC. Last game ya mungkin orang kayak, wah last game ayo bisa-bisa main galak semua, cenderung lebih center jadinya. Ya betul banget, dan perang tidak terelakkan. Sementara Nate dari seorang Senkai hampir menumbangkan Logan, tapi Nuzi lihat Nate-nya udah matang sekali, tapi dia nggak tahu kayaknya di mana Senkai. Trajektorinya kelihatan dari Nate tersebut dan membuat akhirnya Nuzi tahu di mana letak Senkai berada. Ini dia 2-1 meletup Senkai. Belum kenok, tapi akhirnya ada follow up dari Logan, secure dari Nozi, poin ke-8 bagi tim Infinity. Ini Infinity di game terakhir benar-benar memaksimalkan posisi mereka. Betul. Nyayur banget mereka, bahkan baru masuki menit ke-17, sudah memiliki 8 elimination. Wah ini berarti membuat lagi di Infinity bisa membuat gap lebih jauh ya di bagian puncak dari klasemen karena belum ada tumbang player mereka. 8 elimination udah didapatkan. Zona berada di tangan mereka, bisa jadi placement lebih tinggi lagi. Namun reject di bagian high ground dari bagian Quarry kali ini dijepit oleh tim Secret. Ada juga tim 628 di bagian bawah. Fokus mereka terbagi dan Nate dari tim Secret benar-benar kejam. Membuat 3 player dari Reject pulang ke lobby. The last man standing harus bertahan dari tim Reject. Tapi dari Fredo langsung mendapatkan poin-poin tambahan juga. Tim Secret tampaknya melihat saudara mereka dari SEA mengamuk. Mereka pun pengen mendapatkan WWCD juga di game terakhir. Tapi Logan tertangkap oleh teman senegaranya, Ponzai, yang langsung menumbangkan mereka. Tapi kita bakal lihat ini juga dari seorang Tony Kun pun langsung mulai maju ke depan lagi mencari posisi dari tim Forival. Forival cukup center dan Face pengen mendapatkan center tersebut. Wah ini dia ya, ada sebuah fight yang tentu tidak akan terelakkan karena dari Face sudah mulai mengamati beberapa utility yang dilemparkan juga nomor 4 rivals. Ternyata sadar di belakang mereka juga ada beberapa tembakan yang dilakukan. Namun fokus mereka belum bisa terbagi karena Face Clan dengan banyaknya kuantitas tentu pressure besar. Tapi itu dia Zuxi dari bagian belakang, backstep yang on point. Belum ada confirm, setidaknya sebuah confirmnya justru dari Dear 11 karena pemburu yang langsung dipulangkan ke lobby oleh Tony Kamal. Oh. Tampaknya kita masih menebak-nebak juga K dari Tony K itu artinya apa, tapi kita bakal terus menebak sampai benar ya. Betul. Tapi kayaknya agak jauh sih tebakan kita ya. Kenapa Kamal yang keluar ya? Oke, kita back to the game lagi Wolfie karena zonanya setelah shifting ke kanan ini agak ke kiri lagi karena kita lihat open field sekitaran Quarry. So Infinity di bagian selatan akan gatekeep. Ada Stalwart yang memang dari tadi menjaga di sana dan BTR sebentar lagi akan coba tabrak for rival. Baru gua katakan Apul pulang ke lobby. Yap, ini dari BTR jujur ya. Gue melihat zona shifting gini, malah gue jadi BTR seneng karena semua numpuk di center. Ya, Pinggir kanan mah relatif kosong. Kalau BTR bisa take down tim for rival, mereka dapetin pojok kanan circle dengan totally kosong buat mereka. Bahkan dari Stone pun dipulangkan dan dari for rivals dipulangkan. Ini situasi ideal bagi tim Bigetron. Mereka punya pinggiran circle cukup kosong, bisa juga shifting ke bagian utara, ngambil bagian utaranya dan melakukan setup Infinity, nyebar 4 angle. Betul banget, tapi sepertinya BTR juga lagi terbagi fokus karena ada DRS yang mengganggu mereka juga. Fight tetap terjadi kali ini dan mudah-mudahan Bigetron bisa menang di sini. Gelsen dan cukup low HP, so Bigetron dengan 4 orang ini yang selalu kita tunggu-tunggu. Mereka tim yang sangat kuat ketika masih dengan prima player-playernya dan bahkan tempat lain. Jumper overpick bait dari 628. Itu luar biasa banget, bait dengan motor langsung di follow up oleh cover yang baik dari tim 628 kali ini membuka pertahanan dari tim Secret, mendobrak pertahanan mereka. Sekarang 2 player sudah nempel ke area Shack, mereka pengen take over area gudang dan juga Shack-nya. 628 dapetin center circle, bukan berarti harus main pasif. Mereka sampai nge-push keluar area circle, memastikan tim-tim lain itu tumbang dan tidak prima. Luar biasa banget ya, mereka benar-benar mau controlling area, bahkan kali ini bagi fokus benar kata Flow tadi, tim Secret dan juga ada dari tim DRS tadi kalau gua nggak salah. Dan ini dia dari Sanzi ya Flow ya cara bacanya ya. Ini udah mulai menuju ke arah bagian lower ground juga, masih mengamati aja karena dia tahu di bagian atas udah sempat diatasi. Dan Face Clan setup 4 titik yang sangat berbahaya. Susu aja dia, Sudu Sisi.
Last game, wajar. Last game. Oke, kita bakal dari tim BTR pun masih menyisiri pinggir-pinggir circle kali ini, di mana dari DRS pun sedikit tarik mundur menghindari fight langsung. Tapi lihat dari seorang Tony Kurniawan kali bakal langsung menembakkan targetnya dan mendapatkan apa yang dia incar. Tapi dari seorang Sanzi bakal langsung melempar smoke juga menutupi vision dari tim Secret, coba untuk menahan mereka di pinggir-pinggir zona. Tapi spreadan dari Sanzi belum menemukan targetnya, tapi cukup mempressure tim Secret, membuat mereka nggak bisa keluar dari area pertahanannya. Iya, dan berbicara keluar dari pertahanan Marshall, wow, baru mau keluar ternyata ada Nate yang menggeser Koeniseknya dan membuat dia tidak bisa pindah. Mr. Five dari face clan tertakedown, Bonsai juga tertakedown. Bigetron di bagian pinggir benar-benar menggila, membuat banyak tim kesulitan, termasuk face clan yang udah membuat 4 titik jaga yang berbeda. Wah, tapi lihat dari tim Secret tidak dibiarkan ruang gerak, tidak dikasih ruang nafas. Dari Marshall tahu bahwa ini sudah akhir dari perjalanannya, tapi dicuri oleh Hamori kali ini, di mana dari tim CS terpaksa dipulangkan di posisi ke-12. 11 tim tersisa dengan 29 masih alive. Ada 2 tim dengan Solo Warrior, STE dan juga dari TJB. Betul, ini Stalwart berarti masih cukup aman dari Telia. Top benar-benar di bagian dalam dan face clan. Lagi dan lagi Beer 11 tertakedown, namun Bigetron ini tidak mudah. Jujur aja untuk masuk ke arah bagian dalam ini cukup sulit. Bahkan Infinity entah mengapa terus memberikan pressure karena Bigetron. Logan benar-benar menjadi malapetaka besar bagi tim Bigetron. Sementara Kotuni ada Cook sebuah net, dia mau rumah lantai 3 ini dan tim Secret dan juga Sanzi melakukan 5, tapi Fredo berhasil mendapatkan 1. Didapatkan lagi oleh Tausche, dibalaskan juga. Tapi Kid masih mencari, berdansa di bagian high ground, the last man standing dari tim Secret kali ini. Iya, pada dari Kid kalau dia memberanikan diri untuk pick off, mungkin bisa menang lawan Tausche, tapi backup dari tim 628 memang selalu on point. Tausche sudah melakukan healing, bakal langsung coba 1v1 dengan seorang Kid. Dia tahu bahwa ini player terakhir, minimal dia mau pojokin ke arah blue zone, bikin dia terkena damage oleh Sakita blue zone yang ke-6 kali ini. Dia nggak ngincer menang, lihat tuh. Dia cuma pick tutup, membuat Kid yang panik, tapi overpick dari seorang Tausche membuat dia sekarang knock out oleh Kidnya. Betul banget. Dan dari tim 628 sepertinya masih cukup berjuang, namun Bigetron kali ini juga coba untuk masuk. Face Clan udah mereka berhasil untuk atasi, tapi masih ada Vin Torres ternyata di take down juga oleh DRS. Maju terlalu cepat menurut gue dari BTR, karena di bagian belakang juga masih ada MS John Buri. Namun Zuxi ter-take down. Yuhai harus segera melakukan healing. Zuxi juga melakukan healing. Ryzen sudah dipulangkan terlebih dahulu. Namun Yuhai, smoke coba dibangun dulu untuk Zuxi bisa mendekat ke arah saudara kembarnya juga. Luxi langsung melakukan sebuah gerakan yang cukup berbahaya, namun revive masih bisa dilakukan. Iya, tapi tim ke-11 sudah dipulangkan ke arah lobby dan harusnya bakal menyusul cukup banyak tim lainnya kali ini karena tinggal satu untuk Secret, STE dan juga TJB. Tapi dari Gielsen masih menahan pergerakan dari STE. Dari seorang Sunan itu di take down dan tinggal Tausche di bagian high ground bertahan tepat sebelah seorang Kid kali ini. Tapi Kid masih bertahan, masih cuma untuk conceal diri dia sendiri di balik beberapa runtuhan di atas Yakuari. Ini parah banget sih zona Wah, kecil take down. ini yang masih Gantian. dan digantian oleh seorang Kid dan membuat dari tim Secret masih bisa untuk mencari asa lagi, namun Bigetron kali ini Beer 11. What? One-on-one situation yang Let's menangkan go. oleh Zuxi, menahan pergerakan yang tampaknya Let's go. Tony Khan pun dipulangkan ke arah lobby. Dan Face Clan di peringkat ke-8, Bigetron sudah ada 11 total elimination, tinggal berusaha untuk masuk, namun DRS tentu tidak akan biarkan mereka mudah, pun juga Nigma Galaxy yang sedari tadi menjaga, tapi ini sebenarnya poin besar banget di Flow, karena secara placement pun minimal juga 2 untuk Bigetron Red Alliance. Tapi BTR main di pinggir circle, nyayur banget. Betul. Bener-bener nyayur banget, bahkan sekarang masih dengan 16 player yang alive, mereka sudah mengantongi 11 elimination seimbang dengan Infinity yang di awal-awal itu udah nyetor banyak. Betul, karena mereka udah menguasai zona terlebih dahulu ya, pergerakan dari bagian selatan yang tidak terlalu banyak gangguan. Dan BTR kali ini benar-benar menjaga di bagian atas. Di bagian atas gue pantau ada tim Secret, ada Damwon juga, dan Top. Ini yang tadi lepas dari BTR masih secure sampai ke late game dan bahkan masih bisa bertahan walaupun memang dari Stalwart kali ini nggak bisa mukul-mukulin orang nih Flo. Tapi dari BTR ya, mereka punya pilihan sekarang. Mereka mau ngikutin circle, tabrakin DRS, mereka mau tabrakin ke arah gudang NGX, itu pun gambling fight. Kalau gue jadi BTR, gue sweeping pinggiran dulu, gue nggak maju ke depan. Karena resiko fight di gudang tuh gede banget, apalagi nabrak ke arah compound di mana sudah dijaga dan setup oleh tim yang ready di area zona. Iya betul banget, ini pasti kan harusnya tahu banget ya Nikmat, tapi ini dia top 6 untuk Bigetron Red Alliance sementara waktu dan sepertinya BTR masih cukup kelimpungan, ingin bergerak kemana walaupun 3 detik lagi harus bergerak. Tapi Galzen netnya connect top 5 untuk Bigetron Red Alliance. Ya, sementara dari BTR sudah mengantongi total kali ini ada 17 poin dan sekarang masuk ke lead game lagi dari BTR. Bakal tertangkap satu player mereka, pas banget pengen rotasi. BTR tahu bahwa ini masih ada player tersisa, benar. Mereka melakukan sweeping ke arah tim DRS sesuai dengan tebakan gua. Mereka bakal maju, tapi sayang sekali Lagi-lagi terlalu terbuka dari sisi low ground, membuat tim BTR ke pick off oleh 2 tim sekaligus, dari DRS dan juga dari tim
tim NGX. Lagi-lagi ada NGX nge-third party ke arah BTR. Iya, tadi kalau mobilnya ke arah bagian kanan ya, flow dua-duanya tidak akan ada open space dari Nigma untuk melakukan tembakan. But again, well played di top 5 setidaknya dengan double digit elimination. Ini poin penutup yang menurut gua not bad lah untuk Bigetron Red Alliance. Harusnya sih udah ngejar Nova ya, secara poinnya nggak sih? Belum. Nova tuh 120 berapa ya? Kayak antara lewat dikit atau kurang dikit, gue belum tahu ya. Antara iya, itu dua iya, tuh. iya. Antara dua. Tapi dari BTR luar biasa banget. Mereka tahu bahwa mereka nggak bisa masuk ke arah depan secara langsung gitu. Mereka mau lakukan sweeping. Cuma memang arah angle kendaraan sedikit terlalu terbuka ke arah tim NGX sehingga mereka dapat kena third party. Betul banget. Oke, kita melanjutkan kembali lagi tembakan dari AJ karena bagian bawah dapat satu player dari Damwon. Nyisakan satu orang lagi dan Nigma Galaxy ini sih kuat banget sih. 4 orang mereka masih bertahan tapi dari di Infinity juga melakukan pressure yang besar. Gotuni, wow, Wah, itu kena timingnya loh. bagus banget. Nate-nya kena, dia juga nggak kena dari DRS di bagian atas bahkan Flow. Tapi lihat dari seorang Gotuni bermain dengan sangat tenang, melempar granat kembali menuju ke arah lawannya. Dia tahu bahwa dia nggak boleh overpick. Atasnya masih ada DRS yang berarti dia hanya bisa mengandalkan utility. Untuk sementara waktu ini sembari teman-temannya melakukan clearing ke arah pinggir-pinggir zona. Gotuni harus berhati-hati. Dari Hamodi sudah melakukan juga revive ke arah seorang Freak kali ini. Tapi 2 member dari tim NGX yang posisinya cukup low. Satu granat yang splash bisa menumbangkan player-playernya. Logan terus melakukan pick ke arah high ground. Iya betul banget, ini benar-benar sebuah setup horizontal dari Infinity. Bahkan kali ini Gotuni lagi dan lagi sini luar biasa banget. Utility dia benar-benar berikan pressure bagi Nigma. Namun kurang dari 20 detik dari DRS pun harus bergerak. Tapi dia Galzen, Nate matang, lempar ke depan, meletup di Nigma. Duar, terlalu tinggi ternyata. Kena besi Olvi. ternyata. Iya betul. Tapi itu bakal dari Logan tertangkap oleh Lord. Membuat keadaan sedikit stalemate. Tapi granat dari DRS menumbangkan Lord kali ini. Dan dari Rauf harus bertahan dengan nyawanya setengah doang. Lempar molotov, membakar, panas. Tapi ternyata nggak kena panasnya. Hanya sedikit menyentuh dan menghangati tim dari Rauf dan kawan-kawan. Betul Tapi banget. lihat, dari Galzen dan juga AJ. Mereka nggak mau menyerah. Mereka tahu bahwa masih punya chance untuk numbangin player lawan. Dan mereka pengen menggunakan chance kecil tersebut. Iya betul banget, kali ini top 3 ya. Ada banyak banget sebuah seluk-beluk di sini yang coba dimainkan oleh Nigma Galaxy. Tapi dari di Infinity juga udah mulai melakukan regroup dan Wah, Nate-nya double. really freaking out dari tim tersebut. Rata, tapi dari di Infinity langsung melakukan sebuah pressure. Satu tertakedown tembakan ke arah bagian depan dari Mela, belum ter-knockdown. Dan ini justru reset situation. 3 on 2 Logan kali ini masih mengamati ke arah bagian depan. Tapi ada Betul Molly nih. dilemparkan juga oleh tim Nigma Galaxy. Tapi lihat dari Wow. seorang Hamodi mendapatkan 2 dari tim Infinity, membuat keadaannya 2 lawan 1. Logan 2 on 1 situation. Rauf dan juga Hamodi punya sedikit waktu, tapi overpick dari Rauf membuatnya knocked out kali ini. Logan punya chance take the gamble, 2 on 1 situation, 1 on 1 situation, tapi Hamodi berhasil mensecure winner chicken dinner bagi tim